Angsa Kanada adalah spesies angsa liar berukuran besar yang berasal dari Amerika Utara, ditandai dengan kepala dan leher hitam, pipi putih, serta tubuh abu kecoklat-coklatan. Mereka dikenal bermigrasi dalam formasi V, herbivora, dan sangat mudah beradaptasi di dekat air dan seringkali berani atau agresif terhadap ancaman. Berleher panjang hitam dengan kepala hitam dengan bercak putih di pipi dan dagu seperti dagu putih, tubuh abu coklat dan paruh hitam dengan berat berkisar antara 2,6 hingga 6,5 kg dengan rentang sayap hingga 66 inci atau sekitar 1,67 meter. Angsa ini umumnya ditemukan di danau, sungai, dan taman kota. Mereka setia pada pasangannya seumur hidup, dan suaranya yang nyaring sering digambarkan seperti klakson atau pekikan keras. Mereka pernah hampir punah pada awal tahun 1900-an, namun kini populasinya sangat banyak dan tersebar luas karena upaya konservasi. Dan angsa ini sering dianggap mengganggu karena kotorannya, namun merupakan ikon satwa liar yang sangat cerdas di Amerika Utara. Habitat angsa Kanada sangat luas dan fleksibel, mencakup berbagai jenis lingkungan yang selalu berdekatan dengan sumber air. Mereka paling sering ditemukan di lahan basah air tawar seperti danau dangkal, kolam, rawa, laguna, dan sungai yang alirannya lambat. Angsa ini menyukai area terbuka dengan pandangan luas untuk mendeteksi predator. Area seperti padang rumput, ladang biji-bijian, dan ladang pertanian. Mereka sangat adaptif terhadap kehadiran manusia dan sering menetap di taman kota, lapangan golf, waduk, atau danau buatan di area pemukiman. Untuk sarang, mereka memilih lokasi yang dikelilingi atau sangat dekat dengan air, termasuk tepian rawa, pulau kecil, atau terkadang di atas rumah berang-berang untuk keamanan dari predator darat. Angsa Kanada asli dari Amerika Utara. Habitat mereka membentang dari tundra di Alaska dan Kanada hingga ke selatan menuju ke Meksiko. Selama musim dingin, banyak populasi bermigrasi ke wilayah yang lebih hangat untuk mencari makanan, meskipun beberapa populasi di daerah perkotaan kini cenderung menetap sepanjang tahun. Angsa Kanada memiliki berbagai strategi adaptasi fisik dan perilaku yang memungkinkan mereka bertahan hidup di berbagai kondisi lingkungan yang ekstrim. Mereka dapat beradaptasi untuk menghadapi cuaca yang dingin. Karena angsa ini dilengkapi dengan fitur tubuh khusus untuk bertahan di suhu rendah. Mereka memiliki lapisan bulu halus atau down yang tebal untuk memerangkap panas di dekat tubuh, serta bulu luar yang kedap air berkat minyak dari kelenjar perin agar tubuh tetap kering saat berenang. Kaki mereka memiliki sistem peredaran darah khusus yang meminimalkan hilangnya panas, sehingga mereka bisa berdiri di atas es tanpa membeku. Dalam strategi mempertahankan diri dan teritorial, angsa ini dikenal sangat protektif, terutama selama musim bersarang. Untuk menakuti predator seperti rubah atau anjing, mereka akan mendesis, mengepakkan sayap dengan kuat, dan menjulurkan leher. Angsa jantan biasanya berpatroli menjaga wilayah, sementara betina akan mengerami telur. Mereka tetap setia pada satu pasangan seumur hidup untuk memastikan keberhasilan reproduksi. Hidup dalam kawanan besar memberikan banyak mata untuk mengawasi bahaya. Jika satu angsa merasa terancam, ia akan memberi sinyal kepada seluruh kelompok. Angsa Kanada biasanya bermigrasi untuk mencari sumber makanan.
Ketika sumber air membeku dan makanan sulit didapat di udara atau di daerah utara, mereka akan melakukan perjalanan jauh. Mereka akan terbang dalam formasi huruf V, membantu menghemat energi dengan memanfaatkan arus udara dari burung di depannya. Mereka memiliki navigasi yang cerdas. Mereka menggunakan isyarat lingkungan sebagai posisi matahari, bintang, dan bahkan medan magnet bumi untuk bermigrasi menempuh ribuan mil. Angsa Kanada sangat cerdas dan mampu menyesuaikan diri dengan habitat perkotaan. Mereka sering tinggal di lapangan golf atau taman kota yang menyediakan rumput segar dan pandangan terbuka untuk mendeteksi ancaman lebih awal. Mereka dapat mengenali wajah manusia secara individual dan mengikat apakah pertemuan tersebut positif atau negatif. Kanada sering bersikap agresif karena mereka adalah hewan yang sangat teritorial dan memiliki insting pelindung yang kuat, terutama terhadap keluarga mereka. Perilaku yang tampak galak ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan alami untuk memastikan kelangsungan hidup. Alasan paling umum adalah perlindungan keturunan. Selama musim bersarang, musim semi, angsa jantan akan sangat waspada dan menyerang siapapun, manusia maupun hewan lain, bahkan kendaraan yang dianggap terlalu dekat dengan sarang atau anak-anaknya. Anak-anak angsa ini sering disebut sebagai goslings. Mereka sangat protektif terhadap area kekuasaannya. Jika kita memasuki batas yang mereka tetapkan, mereka akan menganggapnya sebagai ancaman dan berusaha mengusir kita. Karena ukuran tubuhnya yang besar, angsa membutuhkan waktu dan ruang untuk terbang landas. Jika mereka terdesak, daripada melarikan diri, mereka memilih untuk mengintimidasi ancaman dengan bersikap agresif agar pemangsa atau pengganggu yang menjauh. Angsa di taman kota sering kehilangan rasa takut alami terhadap manusia karena terbiasa diberi makan. Hal ini membuat mereka lebih berani mendekat dan terkadang bertindak agresif untuk meminta makanan. Sebelum benar-benar menyerang, angsa biasanya memberikan isyarat peringatan seperti mendesis keras dengan paruh terbuka, atau menjulurkan leher ke depan dan menggerak-gerakkan kepala, atau mengepakkan sayap dengan kuat untuk terlihat lebih besar. Jika kita bertemu dengan angsa yang agresif dan mulai mendesis, sebaiknya mundur perlahan sambil tetap menghadap ke arah mereka. Jangan membalikkan badan dan pertahankan kotak mata. Hindari gerakan tiba-tiba atau mencoba memukul mereka, karena hal itu justru akan memicu serangan yang lebih keras. Angsa Kanada memiliki beberapa keunikan yang membuatnya menonjol dibandingkan jenis burung air lainnya. Selain kecerdasannya, ada beberapa fakta menarik yang membuatnya sangat terkesan. Mereka biasanya memilih pasangan untuk seumur hidup. Jika salah satu pasangannya mati, angsa yang selamat mungkin akan menunggu beberapa waktu sebelum mencari pasangan baru atau bahkan tetap akan melajang. Saat bermigrasi, mereka tidak hanya mengandalkan insting. Angsa muda belajar rute migrasi dari orang tua mereka. Mereka memiliki ingatan visual yang sangat kuat terhadap landmark atau tenggara geografis dan menggunakan medan magnet bumi untuk navigasi. Mereka memiliki setidaknya 13 jenis panggilan suara yang berbeda untuk situasi yang berbeda, seperti peringatan bahaya, menyapa pasangan, atau koordinasi saat terhilang. Sekali setahun pada saat musim panas, angsa Kanada kehilangan semua buru terbangnya sekaligus. Selama sekitar 1 bulan mereka tidak bisa terbang sama sekali. Dan mereka harus tetap berada di dekat air untuk menghindari predator. Meskipun biasanya hanya mencelupkan kepala untuk makan, angsa Kanada dewasa dan anak angsa
adalah perenang yang hebat dan bisa menyelam hingga 10 meter jika merasa terancam. Rusa Kanada adalah hewan herbivora yang utamanya memakan berbagai jenis tumbuhan. Di alam liar, mereka bisa menghabiskan waktu hingga 12 jam sehari untuk mencari makan guna pemenuhan kebutuhan amalahum amal. Mereka adalah pemakan rusa